Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang daftar aplikasi pinjaman online legal yang enak digalbay. Tapi dalam arti di sini bukan berniat saya ini untuk menyuruh kalian menggalbaikan aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang akan saya list kali ini ya. Di sini tidak berniat saya untuk menyuruh kalian yang tidak punya tagihan di aplikasi-aplikasi ini untuk meminjam di aplikasi ini dan sengaja menggalbaikannya. Namun di sini saya memberikan informasi maksud dari enak digalbay itu adalah khusus buat kalian yang mungkin sekarang mempunyai tagihan di aplikasi-aplikasi ini dan kalian mengalami yang namanya kesulitan dalam keuangan kalian hingga menyebabkan kalian itu tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Pasti kalian akan overthinking dan kalian akan berpikiran yang buruk-buruk ya, apakah saja nih resiko-resikonya ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Nah, di sini saya ingin informasikan kepada kalian khususnya yang mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini, bahwasanya tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian mengalami keterlambatan maupun mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan list ya kepada kalian daftar aplikasi apa saja yang memang enak digalbay. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi KTA Kilat, yang kedua ada aplikasi Kredinesia, yang ketiga ada aplikasi Klik Kami, dan selanjutnya ada aplikasi Modal Nasional, dan selanjutnya ada aplikasi Pinjam Go, dan yang terakhir ada aplikasi Pinjam Win-Win. Nah, ini adalah daftar aplikasi pinjaman online legal yang saya bilang enak digalbay atau mungkin tidak akan ada yang namanya resiko yang memberatkan ketika kita gagal bayar atau mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, karena memang untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini sejauh ini itu tidak memiliki debt collector lapangan. Nah, ini kalau berbicara tentang debt collector lapangan, ini sudah pasti aplikasi-aplikasi ini terbebas dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Karena memang sejauh ini untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini tuh belum memiliki debt collector lapangan. Mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online ini, kalian tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman bahwasanya akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya untuk menjemput tagihannya. Itu fix hanya gertakan saja ya. Itu cara mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian tuh merasa takut dan juga kepanikan ya ketika kalian memang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Karena memang untuk faktanya aplikasi-aplikasi ini sampai saat ini, sampai video ini diupload ini belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kalian tidak perlu khawatir bahwasanya kalian akan dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi-aplikasi ini tidak masuk ke SLIK OJK atau BI Checking. Nah, jadi kalian juga tidak perlu khawatir ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini, kalian itu pasti tidak akan masuk ke SLIK OJK. Jadi kalian masih aman-aman saja dan kalian masih bisa mengajukan mungkin pinjaman di bank ataupun juga di lembaga keuangan lainnya ya, karena ini tidak akan berefek. Karena memang untuk aplikasi-aplikasi ini tuh tidak masuk ke SLIK OJK. Walaupun aplikasi-aplikasi ini terbilang aplikasi pinjaman online legal yang resmi ya terdaftar di OJK, namun perlu kalian ketahui tidak semuanya aplikasi-aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke SLIK OJK ya, hanya beberapa saja aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang masuk ke SLIK OJK ya. Masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini tuh tidak masuk ke SLIK OJK atau BI Checking. Nah, kedua hal itu adalah yang menyebabkan atau bisa dibilang ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini tuh memang tidak akan beresiko ya. Kenapa saya bilang aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini tuh enak digalbay ya, bukan maksud ini harus sengaja digalbay, namun ini khusus buat kalian yang sudah terlanjur gagal bayar dan tidak sanggup membayar, bahwasanya ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini tuh tidak akan ada resiko yang memberatkan ya, karena memang
untuk dua hal yang tadi saya sebutkan tentang debt collector lapangan dan juga Slick OJK ini, aplikasi-aplikasi ini tuh tidak ada ya, tidak masuk ke Slick OJK dan juga tidak memiliki debt collector lapangan, karena kedua hal itu yang memang sering ditakutkan oleh para nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, khususnya tentang debt collector lapangan. Sebenarnya pada dasarnya, resiko yang memberatkan ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal itu adalah masuk ke Slick OJK ya, bukan kunjungan debt collector lapangan. Namun, tidak dapat dipungkiri, banyak nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal itu yang ditakutkan justru tentang kunjungan debt collector lapangan. Karena mereka mungkin sudah berpikiran yang berlebihan ya tentang kunjungan debt collector lapangan, karena banyak juga berita-berita di luar sana yang belum tentu kebenarannya tentang debt collector lapangan. Ketika datang ke rumah itu akan melakukan hal seperti ini, akan membentak-bentak kalian, akan memarahi-marahi kalian. Itu semua sebenarnya tidak benar ya. Masih banyak kok debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar, itu datang secara baik-baik, secara sopan, dan mereka juga datang hanya sekedar mengingatkan tentang tagihan kita yang tertunggak ya. Tidak ujug-ujug datang menagih tagihan kalian, ujug-ujug datang teriak-teriak menagih hutang kepada kalian, tidak seperti itu ya. Bahkan nih, untuk DC dari aplikasi pinjaman online itu justru lebih baik dan lebih sopan DC lapangan daripada DC online-nya ya. Kalau DC online itu yang memang menagih atau memperingatkan tagihan itu melalui media komunikasi seperti WhatsApp ya. Nah, kalau DC lapangan itu yang bertugas ke rumah kita untuk memperingatkan tagihan kita. Nah, memang biasanya kalau untuk penagihan-penagihannya itu cukup barbar di aplikasi WhatsApp, kayak telepon ya, mereka tuh terlihat barbar dan sangat gencar ya memperingatkan tagihannya. Namun ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah itu biasanya jauh lebih sopan dan jauh lebih baik ya, mereka ketika datang ke rumah kita. Mereka berbicara baik-baik, datang secara baik-baik, dan juga tidak ada unsur-unsur pemaksaan ataupun juga penagihan-penagihan yang terlalu barbar. Namun walaupun begitu, banyak juga kasus yang sharing kepada saya yang didatangi oleh debt collector lapangan yang memang debt collector lapangannya itu kurang mengenakan ya ketika mereka datang ke rumah nasabah yang gagal bayar tersebut. Seperti mereka itu memaksa tagihan kita, ada juga yang sedikit marah-marah. Namun perlu kalian ketahui, tidak semua debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online itu seperti itu ya. Karena untuk debt collector lapangan di setiap daerah itu pastinya berbeda-beda, tidak semuanya sama seperti itu. Namun rata-rata untuk perbedaan atau mungkin perbandingan debt collector lapangan dan juga DC online yang menagih kita melalui media komunikasi itu lebih barbar DC online yang menagih kepada kita atau memperingatkan tagihan kita melalui media komunikasi ya, seperti itu. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, buat aplikasi-aplikasi ini atau buat kalian yang gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online ini, kalian tidak perlu takut karena tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini ya, karena memang aplikasi ini tuh tidak ada debt collector lapangannya dan juga tidak memiliki dan juga tidak masuk ke Slick OJK. Mungkin kalian dikuatin mental saja ya, karena untuk penagihan atau mungkin peringatannya melalui media komunikasi itu cukup rajin dan juga cukup gencar, dan kalian juga jangan kaget dengan ancaman-ancaman mungkin ya yang selalu dikirimkan oleh DC online kepada kalian bahwasanya akan ada debt collector lapangan atau masuk Slick OJK. Kalian jangan mudah percaya karena fix itu hanya gertakan saja, dan itu cara-cara dari mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian tuh cepat-cepat membayar tagihan kalian. Jadi jika kalian memang sudah tidak sanggup membayar di aplikasi-aplikasi ini, kalian bawa santai saja, jangan terlalu dipikirkan ya. Kalau memang kalian berniat untuk membayar, kalian bisa mengumpulkan dulu uangnya ya untuk membayarnya di kemudian hari, tapi dengan catatan kalian membayar atau bisa menego bayar pokok saja ya kepada customer service-nya langsung. Namun jika memang kalian tidak sanggup membayar, kalian jangan pernah memaksakan juga untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online ya, karena takutnya kalian akan melakukan segala cara untuk melunasi tagihan kalian, dan kalian takutnya melakukan hal-hal yang memang dilarang ya ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, karena jelas itu pasti akan berdampak buruk untuk kedepannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.